Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Kiki Fahri Dermawan. Mas Kiki adalah seorang organizer untuk Indonesia Open Infra Days 2021. Nah ini dia tamu istimewa kita, Mas Kiki silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, saya Kiki Fahri Dermawan. Saya di sini mewakili teman-teman dari organizer untuk acara Open Infra Days tahun 2021. Oh ya teman-teman, sekadar info, saya mengenal Mas Kiki ini melalui Mbak Sartika Lestari yang juga pernah menjadi guest di sesi podcast Indonesia Belajar. Setelah saya ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Mas Kiki, ternyata sebelumnya kita pernah bertemu di tahun 2013, tepatnya di Universitas Maranatha Bandung, kampus di mana saya mengajar. Saat itu dalam acara pelatihan terkait jaringan komputer ya Mas Kiki ya? Betul, betul. Kebetulan kalau misalnya kita flashback ke belakang, saya kebetulan tahun 2013 itu masih siswa SMK dan Mhm. mengikuti pelatihan networking di Universitas Maranatha. Dan ternyata pematerinya adalah Pak Budi sendiri. Seperti itu. Ternyata sekarang kita ketemu lagi. Iya, ya, nggak nyangka benar ini. Nah, pada sesi podcast kita kali ini, kita akan ajak Mas Kiki untuk bincang-bincang seputar Indonesia Open Infra Days 2021. Oh ya Mas Kiki, untuk memulai sesi bincang-bincang kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa itu Open Infra atau Open Infrastructure ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar? Oke, Open Infrastructure itu sendiri adalah sebuah wadah. Mhm, Wadah di mana atau mungkin lebih bisa disebut komunitas, mhm, di mana teman-teman di Open Infrastructure ini lebih fokus untuk mengembangkan lalu melakukan deployment ataupun mhm. berdiskusi terkait pembangunan infrastruktur dengan menggunakan open source seperti itu. Open infrastruktur sendiri secara legal Mhm. itu memiliki organisasi resmi namanya Open Infrastructure Foundation seperti itu. Pada awalnya si Open Infrastructure ini awalnya adalah OpenStack Foundation. Mhm. Jadi khusus untuk project OpenStack. Nah, tetapi seiring berkembangnya project OpenStack ini, kemudian muncul juga project lain, ada seperti Airship, kemudian Starlink X, nah, lalu kata container. Nah, berubah yang asalnya hanya OpenStack Foundation menjadi Open Infrastructure Foundation. Seperti itu. Oh, menarik nih ya, menarik banget nih ternyata nih ya. Oke, nah menyambung pertanyaan sebelumnya, mungkin bisa juga nih dijelaskan apa sih yang ingin dicapai dari penerapan open infrastructure ini? Tujuan utama kita ini itu memperkenalkan Mhm. kepada masyarakat kalau infrastruktur IT itu bisa dibangun dengan software yang berbasis open source, Oke. baik mulai dari data center sampai ke edge nodes. Kalau boleh tahu nih, seberapa jauh sih pemanfaatan open infrastructure di industri, khususnya di Indonesia sekarang ini, Mas? Untuk pemanfaatan open infrastruktur sendiri ini sampai sekarang terlihat cukup meningkat, Mhm, mengingat sudah mulai banyak juga instansi pemerintahan, mhm, lalu industri itu mhm. sudah mulai membangun infrastruktur mereka ini dengan menggunakan software berbasis open source. Oke, oke, oke. Lalu juga sudah mulai juga memudar stigma kalau misalnya infrastruktur yang sifatnya kritikal itu nggak bisa dibangun dengan open source. Nah itu sudah mulai memudar sekarang. Seperti itu. Malah sebenarnya jauh lebih reliable ya kalau infrastruktur tuh dibangun berbasiskan open source software ya sebenarnya. Betul, karena dengan kolaborasi kita bisa menciptakan yang lebih baik gitu. Karena pada Betul, dasarnya betul. kan kolaborasi seperti itu. Betul, 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 betul. Oke, nah sekarang kita coba bahas nih Indonesia Open Infra Days 2021. Mungkin bisa dijelaskan event apakah ini dan target pesertanya dari kalangan mana saja nih Mas? Oke, Open Infra Days tahun 2021 ini merupakan event yang Mhm, mengumpulkan para developer, kemudian user, pengguna, mhm, lalu juga pegiat, lalu juga pebisnis, mhm, komunitas ataupun perusahaan, di mana mereka ini dapat melakukan sharing, mhm. diskusi, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan open infrastruktur. Nah, lalu untuk target peserta, sebetulnya ini kami buka secara umum. Oke. Jadi siapapun boleh mendaftar, baik mahasiswa maupun itu tadi
developer, kemudian perusahaan, itu dipersilahkan untuk mendaftar dan mengikuti event ini. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Oke, nah berbicara mengenai tahun 2020 dan 2021 ini kan bisa dibilang unik ya, karena kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, mungkin Mas Kiki bisa berikan sedikit gambaran nih seputar teknis penyelenggaraan Indonesia Open Infra Days 2021 dan apakah ada tema spesifik yang akan diusung nih, Mas? Oke, secara teknis untuk penyelenggaraan event ini pastinya karena sedang kondisi yang tidak memungkinkan dibentuk full virtual. Nah, lalu untuk tema yang diusung tentunya tentang infrastruktur yang berbasis open source, karena untuk Open Infra Days Indonesia tahun 2021 ini merupakan rangkaian acara menuju Open Infra Days Asia tahun 2021. Oke. Wah, ini menarik nih. Jadi menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara Open Infra Days Asia ya, Mas, sebenarnya ya? Betul sekali, Pak Budi. Wah, ini menarik banget nih. Oke, by the way, apa sih yang ditawarkan oleh Indonesia Open Infra Days 2021 ini bagi para pesertanya? Lalu bagaimana mekanisme pendaftarannya bagi yang tertarik untuk mendaftar? Oke, untuk bisa berpartisipasi pada event ini, peserta cukup dengan membayar tiket atau komitmen fee, yang nantinya peserta akan bisa mendapatkan akses ke semua sesi diskusi. Dan tentunya dengan pembicara-pembicara yang kita suguhkan, peserta bisa mengikuti semua sesi yang kita sediakan. Lalu peserta juga dipersilahkan untuk bertanya pada sesi tersebut. Nah, selain itu juga peserta akan mendapatkan networking yang lebih luas, karena para pengguna, para pengembang, lalu pelaku bisnis itu semuanya akan berkumpul di situ untuk membicarakan tentang infrastruktur mereka, berbagi pengalaman tentang infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan open source. Seperti itu. Selain itu, nanti juga peserta akan mendapatkan merchandise keren-keren dari kita, sehingga tentunya cukup menarik untuk diikuti seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada bocoran nih, Mas, terkait merchandise-nya ada apa aja nih? Waduh, daftar aja dulu yuk. Daftar aja dulu, kita ikut eventnya aja dulu. Untuk merchandise unik-unik deh. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Seperti layaknya Tech Conference pada umumnya, tentunya Indonesia Open Infra Days ini juga akan menghadirkan banyak speaker atau pembicara. Nah, kalau boleh tahu speaker ini berasal dari mana saja dan apa sih keuntungan menjadi speaker di Indonesia Open Infra Days ini? Oke, untuk saat ini pembicara-pembicara ini kita masih open, masih buka pendaftaran bagi siapapun yang ingin melakukan sharing, yang ingin memberikan knowledge-nya pada sesi Open Infra Days nanti. Seperti itu. Jadi belum bisa dipastikan dari mana aja nih. Nah, yang pasti kita mendorong teman-teman di Indonesia, tentunya sahabat Indonesia Belajar, untuk yuk kita sharing di salah satu event kita, yaitu di Open Infra Days tahun 2021 yang berkaitan tentang infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan open source. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Oke, teman-teman, nanti link untuk mendaftarkan diri sebagai speaker Indonesia Open Infra Days 2021 ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk sharing dan berbicara di Indonesia Open Infra Days ini, teman-teman dapat mendaftarkan diri melalui link tersebut. Oke, kalau dilihat ya, Indonesia Open Infra Days 2021 ini kan memiliki skala yang cukup besar ya. Lalu, apakah juga membuka kesempatan untuk sponsorship? Kalau ya, peluang sponsorship apa saja yang ditawarkan? Dan mungkin bisa sekalian dijelaskan juga benefit apa yang ditawarkan bagi sponsor Indonesia Open Infra Days ini. Oke, untuk sponsorship, kita punya beberapa paket untuk sponsorship dengan benefits yang berbeda-beda dan pastinya menguntungkan. Contohnya kesempatan untuk memamerkan produknya dalam talk khusus
Kemudian juga untuk sponsorship ini kita masih buka dari bulan Juni sampai dengan Agustus nanti. Untuk saat ini kita sponsor yang sudah bekerja sama dengan kita, yaitu Nvidia sebagai platinum sponsor, kemudian ada Bur Teknologi, Big Tech sebagai gold sponsor, kemudian Bank BRI sebagai silver sponsor, dan ada custom sponsor seperti komunitas Open Networking Indonesia dan juga Intech. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Jadi sebenarnya sponsorship-nya juga bisa dari komunitas ya Mas ya sebenarnya? Betul, bisa dari komunitas juga. Baik untuk memamerkan acara mereka juga, itu gak masalah. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Oh ya, event Indonesia Open Infra Days ini kan menjadi event rutin yang digarap oleh komunitas OpenStack ID. Mungkin bisa sekalian diperkenalkan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar nih, apa itu komunitas OpenStack ID? Oke, komunitas OpenStack ID ini merupakan komunitas OpenStack yang berbasis di Indonesia, yang awalnya itu didirikan Februari tahun 2018. Nah, komunitas ini didirikan dengan tujuan untuk mendukung dan memberikan bantuan dalam bentuk diskusi bagi user atau developer atau pengguna OpenStack yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau belajar OpenStack mulai dari dasar atau lalu perancangan, kemudian deployment, kita bisa diskusi bareng-bareng di komunitas ini. Oke, nah biasanya diskusinya itu aktifnya di mana nih Mas, kalau OpenStack ID? Oke, untuk OpenStack ID sendiri, kita diskusi, ada grup Telegramnya. Oke. Lalu juga tiap bulan kita mengadakan OpenStack Meetup tiap akhir bulan, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin join ke komunitas OpenStack Indonesia, bisa join ke grup Telegram kita. Oke. Nanti link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video nih. Oke. Nah, menyambung soal komunitas nih Mas, mungkin bisa dijelaskan juga nih ke teman-teman di sini, apa sih benefit atau keuntungan dari bergabung dalam kegiatan di komunitas? Baik itu bagi teman-teman yang masih berstatus mahasiswa ataupun teman-teman yang sudah terjun di dunia profesional. Oke, bicara tentang keuntungan kita mengikuti komunitas, sebetulnya banyak banget keuntungan kita bisa join ke komunitas gitu. Contohnya kita akan mendapatkan koneksi. Kita di situ akan bertemu dengan dan berkenalan dengan orang baru dari berbagai asal dan berbagai background, sehingga kita bisa memperluas jaringan kita lewat komunitas. Lalu juga selain koneksi, kita juga bisa menambah ilmu. Kita bisa bertukar pikiran di situ, kita bisa berdiskusi di situ, dan belajar dari anggota komunitas yang lain. Lalu juga dari sisi bisnis, nah kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisnis seperti project, lalu juga lapangan kerja, melakukan sponsorship ataupun penjualan produk yang kita jual. Seperti itu. Oke. Wah, berarti manfaatnya banyak banget ya dengan bergabung bersama komunitas ini. Jadi gitu teman-teman, bagi teman-teman yang belum bergabung dengan komunitas, ya pastikan teman-teman mulai aktif dan bergabung di komunitas karena ada banyak banget nih manfaat dari berkegiatan di komunitas. Oke, wah ini menarik banget nih sesi bincang-bincang singkat kita kali ini. Untuk Mas Kiki, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan Mas. Oke, untuk teman-teman Indonesia Belajar, ayo daftarkan diri teman-teman untuk ikut berpartisipasi di acara Open Infra Days tahun 2021 ini, karena nanti di sana bakal ada sesi pembicara yang keren-keren dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Oke. Mungkin itu aja sih kalau misalnya untuk closing dari saya. Oke. Wah, terima kasih banyak nih untuk Kiki Fahri Dermawan yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Kiki. Nah, terima kasih. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat nih bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Informasi tambahan terkait materi bincang-bincang kita juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.